biasanya teh ketakwaan teh naik turun gitu Pak Kiai keimanan teh. Aya manjeunna nu kieu gitu kan pada saat keur susah sok ilmu, we ari keur senang sok hilap gitu kan. Barangkali itu Pak Kiai, mohon maaf saya nanti monitoring saja barangkali jalan karena memang sebentar lagi akan meluncur ada kegiatan yang lain. Tapi saya juga ucapkan terima kasih Pak Kiai Haji Dudi yang berkenan hadir mengundang pada acara ini. Barangkali itu dan pada sahabat-sahabat teman-teman silahkan simak apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dudi Mutakin ini. Kita dengarkan, kita resapi, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kadis pembukaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu acara utama, tausiah dari Pak Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin. Bangga Bapak, Pak Ustadz, waktu sarang tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Aturan wilujeng enjing Pak Kadis mancan tugas di kondisi berat ini ya, di kondisi tanjakan. Bisa urkabayan mah senyum pada saat nanjak dan kege manggih mudun. Buat saya tidak seperti itu. Di dalam tanjakan ini ada ilmu-ilmu tersembunyi yang bisa membuat kita semakin kencang berjalan seperti ini. Karena itu persis seperti kita goes, kalau nemu tanjakan pindah gigi dan gaspol. Nah, mobil juga gitu pada saat tanjakan gaspol. Jangan. So, kondisi pandemi buat kita di KUMKM jangan sampai justru melendoy. Kita harus gaspol sampai suatu saat kita temu dataran atau menemui penurunan, kita akan bisa jalan jauh lebih baik dari yang lain. Seperti itu. Kondisi pandemi adalah tanjakan yang luar biasa. Dan mungkin Pak Saiful tahu persis tanjakan ini berat sekali. Goesnya harus di gigi paling rendah ya Pak Saiful ya. Sampai akhirnya kita akan terbiasa dan insya Allah pembiasaan yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang akan membuat kita bisa lari cepat sesudahnya. Apapun yang terjadi, selalu kita Pak Kadis bicara seperti ini. Harus kita temui hikmah. Kita harus menemukan hikmah. Kan gitu. Hikmah itu kesannya gaib. Anugerah Allah. Padahal yang namanya hikmah itu ilmu. Harus menemukan ilmu dari tempat ini. Sebut saja sekarang pandemi harus ada ilmu. Ilmu ngebut, ilmu sehat, ilmu banyak lagi. Ya. Bahkan ilmu komunikasi virtual yang komunikatif. Nah, sementara ini kita masih kagok dengan pertemuan-pertemuan Zoom atau webinar atau pertemuan-pertemuan, kalau saya majelis ya, majelis Zoomia, ada pakai iya segala, di majelisin. Kenapa? Kita harus coba membangun kemampuan komunikasi kita di dunia virtual seperti ini. Luar biasa. Tidak ada yang buruk bagi kita muslimin. Kalau suatu saat terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita tidak mampu menemukan hikmahnya, maka kita mendapatkan ampunan bagi bangsa Indonesia saat ini. Bagi muslimin di seluruh dunia saat ini. Apakah pandemi ini sesuatu yang menakutkan? Buat saya secara pribadi, Pak Tatang. Buat saya secara pribadi, ini adalah kebahagiaan. Karena pandemi adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ampunan. Saya punya dosa dan saya banyak punya dosa yang tidak yang tidak saya paham, tidak saya sadar bahwa saya itu berdosa. Mudah-mudahan pandemi ini melunaskan semua, mentuntaskan semua ya Budian ya. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga tidak ada penderitaan bagi muslimin kecuali Allah memberikan ampunan. Kalau ampunan sudah beres, kita sudah selesai dosanya, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kita dapat pahala dari kesabaran kita. Jelas
Protokol kesehatan kita jaga di rumah juga, tapi jangan sampai keterlaluan ya di rumah sama istri social distancing, ada yang batur dekat kan gitu di Bali. Jangan di Bali. Dengan istri tetap harus akrab, dengan dengan keluarga harus makin akrab. Seperti itu. Nah, kemudian apakah kita sekarang sedang dalam keadaan yang sulit? Tidak. Bagi kita muslimin, apapun keadaannya, tetap pahala yang kita dapat. Tadi Pak Kadis menyampaikan visi misi Jawa Barat yang sukses lahir batin. Nah, ada unsur lahirnya, ada unsur batinnya. Kalau saya ambil kalimat simpulnya, sukses hidup. Karena fid dunya hasanah, sukses hidup akan memberikan sukses mati. Dan sukses mati akan memberikan sukses akhirat. Seperti itu. Kita pernah mati dulu di alam rahim. Sekarang hidup. Nanti kita mati lagi. Nanti kita hidup lagi. Seperti apa sukses hidup kita saat ini? Masya Allah. Saya sering sekali Pak Kadis kepada banyak teman ya Pak Indra. Saya sering sekali bicara kepada banyak teman. Tong nyebut nges ibadah lah. Masih kena kedua gitu. Karena saya pernah merasa, saya mengamati hebat gitu ya Rasulullah dan para sahabatnya. Hanya dalam waktu sekian 11 tahun saja, kemudian umat Islam bisa sukses 7 abad. Ternyata ajaran Islam adalah ajaran yang membangun kinerja, produktivitas. Bagaimana tidak coba? Gini, orang malas itu orang yang ibadah bukan? Nggak mungkin ibadah malas. Ya kan? Kita pergi ke kantor, kemudian kita kerjakan semuanya tepat, cerdas, jagoan, ya. Allah ridho. Untuk apa? Saya ingin lakukan ini karena saya mengharapkan ridho Allah. Terus ada yang malas-malasan. Nu penting mah gawewe, urang mah ibadah nggak mungkin. Ibadah kedua itu mustahil, nggak ada. Karena dalam Islam kita berdoa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfani warzuqni, ya Pak Bagja. Kita minta kepada Allah, berikan kepada kami rizki. Artinya tidak mungkin Allah memberi rizki kalau kita kerja pas-pasan. Gitu. Kemudian, buat apa itu kita kerja ini cari uang? Bukan. Ada dalam Al-Quran kalimat inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku akan anugerahkan kepadamu kalimat yang berbobot, ilmu yang dalam dan luas. Seperti itu. Ada kalimat seperti itu? Ada. Nah kemudian, siapa yang menganugerahkan ilmu dan kedalamannya juga keluasan wawasan? Allah. Tugas kita baca sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, tapi satu hal, jangan sampai berpikir kita membuat kita lupa kepada Allah. Ini banyak orang yang berpikir dan para pemikir yang edun mikirna sampai lupa kepada Allah. Ya kan? Sampai lupa kepada Allah sekarang dengan ilmunya dia merendahkan bahkan meniadakan Allah. Banyak itu. Nah, buat kita tidak, kita akan terus mencari ilmu kemudian menyerahkan. Ya Allah, mangga selebihnya saya berharap Engkau yang menambahkan ilmu itu kepadaku. Tugas kita, janji Allah, fatahajjad bihi nafilatal, tahajud, jangan lupa. Terus untuk apa tahajud? Yaitu tahajud tadi akan mewujudkan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku akan anugerahkan kepadamu sesuatu yang berbobot dari ilmumu. Itu ada kalimat yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadamu di tempat yang tidak pernah kamu duga. Nah, eta bunung. Ya mungkin bunung hari rezeki ti Allah, ya, ti Allah. Tugas kita cari uang, tugas kita ikhtiar, tapi jangan sampai cari uang kita membuat kita lupa kepada Allah. Ada orang pinter, guru besar, tapi gelisah, hidupnya tidak bermanfaat maksimal, bahkan keberkahannya hilang. Kenapa? Karena dia berpikirnya tidak melibatkan Allah. Ada orang berlimpah harta, bahkan luar biasa, tapi dia tidak mendapatkan berkah, tidak semakin taat, karena hartanya dia cari tanpa melibatkan Allah. Bahkan mencari hartanya melupakan Allah. Jadi tugas kita mah hidup di dunia apa tuh? Ibadah. Ibadah saja.
Kerja maksimal ibadah. Cari nafkah maksimal ibadah. Belajar wajib itu hukumnya ibadah. Setelah belajar, dug-dug, bangun subuh, baca sampai maghrib, sampai isya. Terus masih belajar, ngobrol pun belajar. Tapi tidak dapat ilmunya. Serahkan kepada Allah. Karena Allah nanti yang akan menyempurnakannya. Kita mengikhtiar. Ibu, cintai suami, Bu. Ya, Bu Dian ya, cintai aja suami. Udah. Biar Allah yang nanti menyempurnakan cinta ibu. Terus kata seorang ibu, saya mah mencintai suami. Suaminya juga sejak itu. Mencela-mencela, kasar-sahat. Bokasa suami saya mah. Bokasa bogoh kasar-sahat. Kau ninggalin nunggurilap hayang. Biarin. Terserah suami bokasa. Kita ikhtiar mencintai dia karena Allah. Biar nanti Allah yang menyempurnakan. Setelah suami meninggal, ibu akan hidup tentram dalam cinta kemanusiaan yang luar biasa. Pastikan. Pastikan itu kita yakini. Seperti itu. Ingat, Allah itu tidak la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Kan ada ya yang kerja di kantor yang bahasanya seperti ini. Aing mah gawe kedul-kedul, orang-orang, rudet serangan. Nggak usah khawatir. Tenang. Allah tidak akan berkhianat. Kita yang rajin saat ini terserah dengan orang lain yang tidak rajin. Allah pasti akan membayar. Pak Kadis bergaul dengan saya. Saya menjanjikan bisnis sedikit dengan Pak Kadis. Pak Kadis ketipu sama saya. 100 juta misalnya. Pak Kadis nagih dan mempermasalahkan saya. Standar saja. Karena Allah. Wajib nagih bukan hilang uang. Kita gele ningali. Bukan gelenya kita udah saya lakukan penagihan ke Pak Dudi. Karena Allah. Misalnya begitu. Sudah dudinya hilang. Terus pindah ke Papua. Hilang. Udah gitu udah. Indonesia tuh satu-satunya negara yang mudah ngilang. Orang pindah ke mana, hilang aja. Kan beres. Kejelang dengan Indonesia. Nah, setelah hilang, Pak Kadis, nah ulang dong. Tapi, pastikah uang itu hilang? Tidak, Pak. Tidak. Uang 100 juta yang saya tipu dari Pak Kadis, itu tidak hilang. Nanti saya akan sakit 100 jutaan. Diambil oleh Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Dan Pak Kadis mendapatkan 10 kali lipat. 1 miliar. Pak Kadis akan sehat 1 miliarin dan bahagia 1 miliarin. Kalaupun bukan uang yang dikembalikan oleh Allah. Amin. Wow. Ibu mencintai suami 90%, sisanya buat Allah. Suami mencintai ibu yang sebelah. Tenang, Bu. Allah tidak akan berkhianat. Nanti ibu akan dicintai oleh banyak orang. Pada saatnya ibu panjang umur. Disayangi banyak orang. Dilindungi, dibela banyak orang. Biarkan. Hidup yang sekarang adalah training. Ya. Training yang melatih kita untuk makin baik. Dan hidup yang sekarang adalah cengpengan, ya, perbekalan yang akan membuat kita memetik hasilnya pada saat kita tidak sanggup mendapatkannya. Bayangkan, kapan sih perlu bahagia? Perlunya bahagia itu bukan sekarang. Perlu nabenghar sekarang. Kalau punya uang, manfaatkan sekarang. Habiskan sekarang. Sudah di atas 65 tahun mah. 60 tahun ke atas lah. Mungkin Pak Kadis juga sebentar lagi, masih lama ya. 60 tahun ya. Sebentar lagi. 60 tahun sudah. Kantun 17 tahun Pak Kadis. 7 tahun deh. 7 tahun sekedar abdi tos kantun menghitung hari ini ke angka itu. Bahkan saya meminta kepada Kapun Bojote nyonkeun Pak. Umi, ingatan Bapak bisa kena 60 tahun ya. Sebab berbuat salah di usia 50 tahun itu dosa kecil jadi besar nilainya. Tapi berbuat salah di usia 60 tahun sudah tidak ada kata maaf. Bahaya tuh, panjang umur tuh. Sudah tidak boleh lagi ada alasan, tidak akan ada lagi alasan Butini di usia 60 tahun. Sok mumpung muda, manfaatkan harta teh. Mau main, mau berjajan, jajan wajib itu. Ini mungkin dalilnya UMKM, wajib. Resep jajan abdi ge Pak. Sebab ada perintah dalam Islam, dalam Al-Quran, anfiku mimma rozaqnakum, nafkahkan, jajankan, belanjakan apa yang sudah aku rizkikan, jangan disimpan. Jajankan, putarkan, dan ya produktif lah, muda. Setelah masuk usia 50 tahun ke atas sudah mulai mendekat kepada Allah. Setelah 60 tahun sudah
fix. Saya hanya akan melakukan apapun untuk Allah. Karena saya akan pulang kepada Allah. Gitu. Sudah tidak ada alasan saya. Di jalan kemarin mau umur 50 tahun. Ya di bawah 50 tahun. Ninggalin lucu, saya bersurah dulu. Eta meni gelis, dosa, istighfar, beres. 50 tahun ke atas. Aduh, eta gelis. Lami kenanya, Pak Dik-Dik. 50 tahun ke atas, ninggalin lucu. Aduh, itu lucu. Itu dosa. Tapi istighfarnya harus dengan perubahan. Astagfirullahaladzim. Sudah tidak akan lihat lagi nula lucu. Kan gitu. Kemudian, di usia 60 tahun, ninggalin lucu, didegungkan ke Allah. Gitu. Putus cinta di bawah usia 10 tahun, masih bisa ambil mobil, masuk jalan tol, geber, udah gaspol. Putus cinta di usia 50 tahun, beresiko jantung ngegeter dan lain-lain. Di atas 60 tahun jatuh cinta, stroke. Itu juara lah. Jadi sing hati-hati. Hati-hati kesalahan kita. Yang jelas, saya punya kita coba untuk bisa paham bahwa tanjakan hari ini adalah training yang membuat kita insya Allah bisa berlari sesudah ini. Jangan kecil hati, bisa kok semuanya dilakukan. Saya mendorong beberapa teman, bekerjalah untuk Allah, maka Allah akan membayar pekerjaan kita. Seperti apa Pak Dudi katanya bekerja untuk Allah? Mulai usaha online misalnya. Dimulai dari reseller. Kalau bukan menjadi produsen. Dimulai dari reseller terus. Tapi lakukannya karena Allah. Dan setiap kebaikan, setiap keuangan yang kita dapat, kita keluarkan sodakohnya. Ya kalau 10.000 kita dapat, 1.000 lah kita ceng-celengan. Buat suatu saat ada yang butuh, kita berikan. Terus dilakukan. Insya Allah banyak yang sukses. Pak Wawan, bisnis yang sukses sekarang ini Pak Wawan, bisnis ini apa namanya daster. Nah, tak itu apa daster juara tuh. Ibu-ibu jalan-jalan bisa ya, Bu Desi. Shopping nggak bisa atuh, bawa tas tara di sepatu hente. Jadi naon yang paling luar biasa Pak Heri? Daster. Daster itu macam-macam. Daster, parfum dan mainan anak-anak itu juara 1 untuk usaha kita di era pandemi. Wah ya ibu-ibu atuh. Berdaster sampai ibu-ibu beli daster itu 10 minimum. Setiap hari atau ganti. Terus ada karunya pun lancet atau bosan ningali abdi kieu wae nya gentos-gentos daster. Omat parfum. Jangan hanya itu, makanan. Jadi usaha makanan online, mainan anak-anak supaya anak-anak tidak bosan. Daster dan parfum. Rupanya ini jadi komoditas online yang luar biasa. Setelah saya lihat ada ibu bisa beli rumah gara-gara jualan daster. Jeung daster nanti Pak Kadis nu gampang soek kayak gini. Cukupnya di era pandemi sabulanan di jewang ku caroge murudu. Eta, mama sini dong murudu. Pada wasta. Sugan teh mama teh lucu, repek kieu nih. Ya lumayan lah. Ada kondisi yang selalu saja ada hal-hal kreatif bagi seorang mukmin dalam menghadapi kondisi apapun. Kemudian, ma'asoba min musibatin illa biidznillah. Saya protes terhadap beberapa pemahaman. Setiap musibah adalah izin dari Allah. Ya Allah yang mengizinkannya. Kemudian, apa sih yang Allah maksud dengan musibah-musibah ini? Masya Allah. Musibah adalah trainers yang akan melatih kita untuk makin hebat. Bu Nunung, kalau punya suami pika sebelen, apakah perlu kita sentak kemudian kita ketepel? Jangan. Jayul ketepel tidak pur beletak. Jangan, Bu Nunung. Jadi apa yang harus dilakukan kalau punya suami pika sebelen? Manfaatkan suami untuk melatih kita, ya Pak Tatang ya, melatih kita untuk jadi hebat. Akhirnya kita tahu, kita kenali suami yang pika sebelen tuh. Oh, ternyata suami saya jenis harimau, jenis singa suami saya. Kalau begitu saya harus jadi pawang singa. Nah, itu juara. Jangan sampai suami singa, kita pawang uncal. Itu betul itu. Ya. Suami singa. Pak Kadis, di dinas kita ini banyak tipe manusianya. Apa ini? Singa, maung, harimau, kucing, atau apa? Pak Kadis harus beragam macam-macam ya. Komplit. Pak Kadis akan menjadi pawang dari semuanya. Luar biasa. Kita dilatih untuk menjadi pawang dari kondisi
kemudian kita dapatkan ilmu. Protes saya, kemarin ada soal orang-orang rame-rame ya hari Rabu kemarin, Rebo Wekasan, ya kan? Rebo Wekasan orang melakukan ibadah, apa Buddha sih, tolak bala ya, tolak bala. Nah, banyak orang tolak bala. Pertanyaan saya, apakah betul malapetaka harus ditolak? Sampai kita harus sholat, patatan, sholat menolak malapetaka. Musibah itu bukan hanya banjir, bukan hanya pandemi. Saya di WhatsApp oleh Siti Nurhaliza dan ngajak nikah, kemudian istri saya setuju, itu musibah buat saya. Biaya perkumaha, biaya perawatan anak, apa gitu. Lucu sih Siti Nurhaliza, Bu Mia. Tapi itu musibah. Kemudian memberi saya uang 2 miliar, Pak Dudi, kanggo jajan, bebas dengan harga sekarang. Masya Allah. Mungkin bahagia saya ucapkan alhamdulillah, nuhun Bu Dian, nuhun. Mungkin seperti itu. Tapi Masya Allah, apakah itu anugerah? Bukan. Itu musibah Bu Yuli. Saya dapat uang besar itu musibah karena saya belum tentu bisa untuk memanfaatkannya. Beberapa tahun yang lalu, ada mahasiswa nabung saya sebut saja ya, karena kita internal ini. Dia nabung di BNI. Kemudian dia mendapatkan hadiah durian runtuh. 1 miliar dari BNI. Dan langsung atau sakit jiwa. Artinya, musibah tidak selalu saja dalam bentuk yang membuat kita menangis. Tapi tidak sedikit musibah Allah berikan dalam bentuk yang membuat kita tersenyum. Tapi, semua itu, mau pahit, mau manis, adalah training. Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjadi yang terbaik sesudah musibah itu. Iya kan? Kalau tidak ada musibah, saya yakin tidak ada ayat peso-peso acan. Tidak akan ada orang berusaha membunuh mamut, ya, membunuh binatang buas untuk mereka makan di masanya dulu. Tidak ada. Kalau semuanya ringan. Musibah membuat kita menemukan banyak ilmu. Bahkan ilmu kedokteran saat ini, sebut saja flu. Itu karena ada wabah flu yang mematikan jutaan orang saat itu. Sampai sekarang, flu TBC itu menjadi penyebab kematian yang cukup besar. Setelah saya tanya, sebetulnya yang banyak yang meninggal itu efek TBC atau COVID yang banyak meninggal. Ya, TBC lah lebih banyak katanya gitu. Flu lah lebih banyak. Kenapa begitu? Ya, memang begitu. Ternyata flu dan TBC itu ada obatnya, tapi kematiannya lebih banyak daripada COVID. COVID itu tidak ada obatnya, tapi kematiannya lebih sedikit. Ya kenapa? COVID yang ada tegangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua, jangan panik menghadapi apapun, karena panik menurunkan daya tahan hidup lebih dari 80%. Suami pulang di pipi ayah lipstik, panik, gitu, nggak usah panik lah. Sudah kasih tisu basah saja 7 lembar, jeung taneuh sapisin. Hapus. Kalau pakai taneuh najis, 1000. Nggak usah panik. Tenang aja semuanya. Iya kan? Dibuat enteng lah semuanya. Suami ternyata bawa anak kecil. Siapa eta? Iya pun, anak bapak. Nah, di mana anak? Itu tadi Sukabumi. Oh, alhamdulillah. Nggak usah panik. Ais, murang kali. Alhamdulillah punya anak tidak usah harus melahirkan. Kan beres. Udah dibuat enteng aja hidup dan gege mawat. Kalem. Setuju ya Pak Heri? Gege mawat. Inilah Bu Tini. Kita pun dari sejak akil balik, umur 9 tahun perempuan, laki-laki 15 tahun. Dari sejak akil balik, apakah kita punya masalah? Ada. Kita ada punya masalah. Terus apakah kita selesaikan? Tidak semuanya kita selesaikan. Tapi kita hidup sampai hari ini. Hidup. Jadi apapun masalahnya, hidup akan tetap berjalan. Show must go on. Ya, tenang. Apakah COVID-19 ini penyebab kematian? Bukan. Penyebab kematian mah malaikat pencabut nyawa. Titik. Sok ada orang Bu Yuli ngegantung diri. Di halaman rumahnya di bawah pohon nangka. Mat ngegantung. Terus malaikat Israel nonton. Kira-kira yang bersama Israel atau cabut lah. Belum. Kan waktu kata Israel. Kalau kata Israel belum waktunya, kira-kira maut wah. Wah, nggak akan mati. Ya kan? Nggak akan mati. Yang membuat mati itu ada ember isinya virus semua COVID. Saya berus karena ember itu. Kira-kira saya bisa langsung ketularan COVID-19 nggak?
Belum tentu kalau kata Allah enggak mah enggak. Jadi kenapa dong saya pakai masker kalau keluar rumah? Di mobil juga diusahakan filter AC-nya, Pak. Ini mohon filter AC pada digaranti ya. Filter AC-nya saya selalu refresh. Kalau dulu mah 3 bulan, 4 bulan baru ganti. Sekarang mah setiap 2 minggu lah. Dari sabaraha. Itu saya ganti filter AC-nya. Kenapa? Saya jaga protokol kesehatan. Kenapa saya jaga protokol kesehatan? Kan gaulnya selalu sehat. Insya Allah saya jaga kesehatan saya supaya Allah menjaga kesehatan anak cucu saya. Taeta. Ya kalau kita jaga sekarang, anak cucu kita yang Allah bela, kita nyaman kan gitu. Sebab tidak semua tidak ada sesuatu pun yang menjadi penyebab kematian kecuali waktu dan datang Israel. Ya. Israel tidak akan telat itu. Setiap menit itu 60 atau 70 kali Israel lewat bersama kita ini Pak Saiful KD ya. Makanya 70 kali start datang Israel balik lagi. Kita bayang kalau 70 kali berarti semenit seberapa kali gitu kan? 1 jam berapa kali Israel datang menemui kita. Ngecek lagi tak Pak Edwin dah ditinggali ke Israel. Bunia ditinggali ya. Kebayang kan? Itu. Udah. Jadi tidak ada musibah kecuali sesuatu yang bisa membuat kita semakin baik. Khusus buat kita di UMKM harus juara tentu. Supaya juara nanti sesudah pandemi ini insya Allah tahun 2024-2023 mudah-mudahan sudah mereda. Kalau menurut hitungan saya, hitungan dalil ya, dari hasil diskusi dengan para ustadz Anugerasi HT. Nah, sampai kapan pandemi ini? 2024 belum selesai gosip pandemi ini. 2025 juga belum selesai, siap-siap saja. Mungkin dari pandemi ini juga akhirnya kita tahu bagaimana berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru ya. Kening kesel nying hadapan barudak di rumah teh. Hebat Bapak Ibu Guru setiap hari di depan kelas ada 32 orang, itu luar biasa. Berterima kasih kepada mereka, sekarang baru ngerti dia. Dulu mah kan ada guru rada sedikit kasar kepada anak, langsung orang tua memperadilankan, langsung mensomasi. Sekarang mah nggak bisa. Mangga kata bapak-bapak, ibu-ibu guru, kita baru dak di bumi dan mulak kan gitu ya. Ternyata sekarang kita bisa berterima kasih kepada guru tentunya. Nah, banyak lagi. Hadirin, bagaimana tetap kinerja kita bagus? Prinsipnya sederhana kok. Tadi tentang sekolah bala. Saya juga ingin menyampaikan ini. Saya bertanya ini tentang sholat tobat. Punten pisan kami benten. Sholat tobat. Pernahkah Rasulullah berdosa besar? Ya. Siapa kadis dilujeng jalan-jalan? Siapa dilujeng mencentuh? Adakah Rasulullah berdosa besar? Tidak. Siapa yang bertobat itu? Yang berdosa besar. Turn over, kembali sudah nyasab, balik lagi. Itu tobat. Pernah Rasulullah nyasab? Tidak. Rasulullah pernah bertobat? Tidak pernah. Berina. Tidak pernah Rasulullah tidak pernah tobat. Terus, karena Rasulullah tidak pernah tobat, Rasulullah pernah salat tobat? Tidak pernah. Jadi salat tobat itu ada contohnya nggak dari Rasulullah? Tidak ada. Karena Rasulullah tidak pernah tobat. Terus tobat, kalau kita mau bertobat gimana Bu Desi? Ya istighfar saja. Tinggalkan saja kesalahan. Ya Allah, saya berdosa, astagfirullahaladzim, kata Pak Irfan teh. Sudah istighfar, sudah. Tinggalkan aja kebiasaan salahnya seperti itu. Itu tobat. Jadi, kemudian sholat hajat. Hajat itu kan keinginan ya. Sholat untuk memenuhi keinginannya Bu Yuli. Misalnya Bu Yuli ingin suami setia. Sholatlah kepada Allah, minta suaminya setia. Itu namanya Bu Yuli meminta kepada Allah untuk memenuhi hajat hawa nafsunya. Adakah dalam Islam ajaran untuk memenuhi hawa nafsu? Semua Islam menasihati kita untuk menjadi pribadi yang hebat, bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Kan kebayang, kalau hidup kita yang memenuhi hawa nafsu, sibuk saya memenuhi hawa nafsu, Masya Allah. Salat hajat, pengen kaya, sholat hajat, pengen naik posisi, sholat hajat, pengen istri tetangga, sholat hajat, kan bahaya, kan itu ya. Jadi sudah, jangan sampai kita sejalannya gitu tentang sholat hajat. Pertanyakan apapun ibadahnya, kita harus bertanya ya supaya produktif. Sebanyak
ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu membuat kita tidak produktif. Ya. Misalnya, barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, qobla subuh, bla bla bla, maka dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Nggak gitu. Yang kaya itu tetap yang kaya, ya kan? Terus mereka yang sholat subuh, ya sudah, mereka mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dan kekayaan terbesar adalah kedekatan dengan yang maha kaya. Bukan sok. Bu Neni, mau gitu Bu Neni jadi orang kaya sampai kata itu. Sampai sedikit aja kebanjiran, Bu Neni harus moekeun artos di alun-alun. Kebayang tuh. Atau rumah Pak Indra luas sekali. Pintu depan di Lembang, Pak Indra. Pintu belakang Pangalengan. Gitu teh. Kumaha mukan pantokna, kumaha nurbanana, kumaha beberes namun mudah bangsat. Bulan bangsat lagi gampang nyungkut. Nah, rudet Pak. Udah. Kekayaan yang hebat bukan terkumpulnya harta, tetapi kekayaan yang hebat ketika kita dekat dengan yang maha kaya. Pak juara. Ya, seperti itu. Dan ini produktif. Oh, ternyata saya harus punya uang. Ya sudah, kerja keras. Uang saya harus banyak sudah. Di usia saya sekarang ya, Bu Dian, usia saya sudah tidak pantas lagi. Saya sibuk. Boleh nggak sih saya pengen punya rumah lagi? Enggak lah, buat apa? Istri saya satu ini saja. Dan rumah saya sudah cukup, sudah. Saya nggak mau beli lagi. Buat apa mikir-mikir? Nanti teh udah tua teh, kita mikir-mikir terus. Mikir pajaknya lah, mikir ini, mikir itu, dunia ya. Bahaya. Sudah. Sekarang mah usia seperti ini, usia kita mendekatkan diri pada Allah. Gitu. Jadi, Masya Allah, mudah-mudahan Jawa Barat juara tentunya ya. Luar biasa. Dan kita yang menjadi pelopor tentunya. Kenapa saya berharap Bapak Ibu semua jadi pelopor untuk Jawa Barat ini? Karena setelah pandemi ini kan banyak nanti yang jungkel, yang jungkir ya. Yang betul-betul koprol, jungkir, bahkan terjun bebas. Hancur. Tugas kita Pak untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali mereka. Ya kan? Kita tidak bisa mengharap mulai saat ini mungkin kita tidak bisa berharap bahwa keluarga kita, warga Jawa Barat, bekerja di perusahaan-perusahaan yang banyak ini. Tidak bisa berharap seperti itu. Saya ingat Aher memberikan nasihat kepada saya. Eta baru teh ulah dipi orang milarian damalnya. Siapa? Suruh dia jadi pengusaha besar. Siapa? Itu nasihatnya. Nah, kita juga mungkin nanti warga Jawa Barat kita dorong untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang besar tentunya ya. Dan kita latih kinerja kita hari ini dengan kondisi sekarang ini. Kemudian selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga ya Allah nyangga ke uang, tapi Allah yang menentukan rezekinya. Cari ilmu, tapi Allah yang menentukan kedalamannya. Supaya harta kita yang banyak berlimpah itu membuat kita makin taat. Supaya ilmu kita yang luas dan dalam itu semakin bermanfaat dan semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah eta apa sekdis rupina sakitu nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan manfaat ya kepada pembawa acara. Saya kembalikan, siapa tahu di antara sahabat-sahabat ya ada yang akan bertanya mungkin ya, daripada ngaulang. Kita teh sudah jarang ketemu ya. Terus pertemuan juga virtual. Pas diajak nge-zoom juga tidak pakai gambar. Aduh, jadi nyara rumput. Tidak ada silaturahmi. Pak Juju. Mangga Pak Kiai. Jangan untuk pembicara. Atur nuhun Pak Kiai. Kayu ibu bapak-bapak pilih ada pertanyaan, mangga. Pak Kiai ada pertanyaan Pak Kiai ya? Siap. Mangga. Jadi ada pertanyaan, mangga ibu-ibu bapak-bapak. Wah, ini Pak Kris sedang anteng di mobil tetap pakai masker. Padahal mobil mah aman. Yap. Baik. Nah, itu ada yang bertanya melalui chat ya. Pokoknya di sini ada
yang bertanya ya melalui chat, katanya mau dijelaskan tentang kaidah pokok dalam ibadah itu haram. Semua ibadah pada dasarnya tidak diperintah oleh Allah. Bahkan haram melakukannya, kecuali ada perintahnya. Jadi misalnya buku-buku saya jam 10 sholat 3 rakaat. Kan tidak ada perintah dan contohnya dari Rasul. Tidak ada perintahnya dari Allah yang disampaikan kepada Rasul. Terus saya buku-buku sholat 3 rakaat jam 10. Haram. Kan gitu. Jadi asal dari semua ibadah haram. Seperti itu, kecuali ada perintah, ada dalil yang memerintahkannya. Seperti itu. Saya kupu-kupu, saya pengen jadi nggak rajin. Tahajud siang malam tidak bisa, tetap tahajud malam saja. Kapan mulai tahajud? Sesudah Isya. Sesudah Isya, ba'da Isya sampai sebelum subuh. Jadi nanti bapak-bapak pengen tahajud tidak lepas, ya sudah seperti tarawih saja kita lakukan. Udah susah kemudian bangun tengah malamnya belum terbiasa, mulai nanti sudah beres sholat Isya, bercengkerama sebentar dengan anak-anak, kemudian kita lakukan sholat 4 rakaat, 3 rakaat tahajud dan witir, baru istirahat. Insya Allah tidak ada ibadah yang mengganggu kinerja kita kok, insya Allah. Ya. Bahkan saum pun akan membuat kita sangat semangat ya, sangat punya kinerja yang akan sangat tinggi insya Allah. Maka lanjutkan. Hatur nuhun Pak Ustadz. Mangga ibu-ibu bapak-bapak pilih pertanyaan lagi, boleh lewat chat, boleh lewat langsung, mangga. Mungkin ngatos pisan, ngatos pisan, atau demikian. Ya, baik. Budara wanita, Cobit. Mau tanya Pak. Mangga. Mangga Ibu. Pak Kiai mau tanya tentang ini Pak, kalau misalnya sholat witir Pak, apakah bisa ada yang mengatakan sholat witir itu bisa dilakukan pada saat setelah sholat Isya, tetapi nanti kita tetap tahajud gitu. Sementara sholat witir itu kan menutup dalam sholat, nah itu gimana Pak? Baik, jadi sholat witir itu bukan penutup daripada semua sholat dalam setiap hari, karena akhir hari itu asar, maghrib itu awal hari, dan maghrib itu awal hari dan witir ada di tengah-tengah awal hari itu. Jadi bolehkah witir dilakukan sebelum tahajud? Sunnahnya sih yang saya punya bahwa sholat witir itu di akhir tahajud, ya kan? Dan kalau kita tidak akan tahajud, baru kita witir, ya witir. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, pernah ketinggalan tahajud, tapi Rasulullah melakukan qadha tahajud. Kenapa? Karena bagi Rasulullah tahajud itu wajib. Buat kita sunnah muakkad, seperti itu. Ada sahabat tahajud, ada sahabat yang meninggalkan tahajud, ada. Ya. Kemudian witir, ya witir itu sholat penghujung tahajud. Nah itu. Nah, boleh nggak sih sholat witir sesudah Isya terus witir dulu? Saran saya, tahajud, taraweh, qiyamul lail itu sama. Etak keneh menurut saya. Jadi lakukan tahajud itu sesudah Isya. Nah, lakukan sesudah Isya. Atau ngaralah sebentar tidur, sebentar bangun aja. Nanti bilang sama suaminya, Pak, nanti godain aku ya, jam 8:30, tidur, bangun tahajud. Tahajud tuh nafilatul lak, sebentar ya, sebagian malam, bisa awal, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Kalau mulainya dari jam 8 misalnya pada Isya, 8 sampai jam 4, itu berapa jam? Bagi 3 aja. Di antara waktu itu awal malam, tengah malam, akhir malam. Buat saya yang kerap jalan malam, wah ini kalau sampai rumah susah, ini mau bangun lagi ya Pak Dudin. Udahlah, pokoknya mas saya mau ini aja, mau tahajud sekarang, gitu kan. Itu diawalkan. Karena saya khawatir kebablasan karena saking letihnya perjalanan saya siang hari seperti itu. Jadi insya Allah buat kita ya yang ada di sini, sudah
witirnya dalam tahajud saja. Buat bapak-bapak yang sudah 45 tahun ke atas, titip ya titip. Aslinya nih titip. Tolong jangan meninggalkan tahajud. Guys, udah itu mah juara lah. Sebentar kok. Awalnya capek teh mungkin ya kalau pembiasaan awal. Tapi kalau dipaksakan, kalau saya sudah mulai masuk ke wilayah, ramai tahajud dah. Tidur gitu kan. Pas ngagoler langsung mikir, kemauan maut. Mending meninggal dalam keadaan tidur, mending meninggal dalam keadaan tahajud. Mending tahajud, udah tahajud. Pernah beberapa kali saya tahajud dalam keadaan tunduk pisan. Itu sampai ngagubrak, jatuh. Karena itu, selalu saya tahajud di sebelah-sebelahnya ada bidang-bidang empuk ya. Bantal saya. Ya, kalau seandainya sangat ngantuk seperti itu. Jadi, lakukan. Dan doakan. Aduh, doa di tahajud itu luar biasa. Saya sudah tidak ingin lagi diijabah doa saya. Terus apa tuh? Saya ingin dekat dengan Allah. Kalau datang ke rumah kabogoh, mending di subuhan, mending di baturan. Oh, Pak Dudin, mending di subuhan, mending di baturan. Ya jelaslah mending ditemenin ya. Mending ditemenin. Dan di subuhan mah belum tentu. Di subuhan tinggalkan, tidak ditemenin kan gak asik. Banyak nggak Allah memberi kepada kita, terus ninggalin aja. Banyak dunia, banyak yang seperti itu. Kok Allah teh dikasih kita teh ya, udah dikasih teh, udah aja Pak Agung, tinggalkan. Janganlah buat kita tidak seperti itu. Pak Erwin ya, jadi pengennya datang, suguhan, temenin. Itu juara. Ya. Jadi, tahajud bukan untuk kita mendapatkan pengkabulan doa, tapi jauh lebih dari itu. Tahajud membuat kita makin dekat asep dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Baik, berikutnya. Sok Pamong, Pak Erwin tadi yang tanya-tanya protes. Turun, Pak Kiai, ada pertanyaan dari Tutus ini. Ada di chat sebenarnya Pak. Ya. Izin bertanya, apakah ada doa yang dicontohkan Rasul setelah sholat duha? Baik. Tidak ada yang khusus tentang doa. Doa apapun ya dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tahu doa itu keinginan, jangan dituntun. Masa bahasa Sunda yang enak lah. Mane kudu hayang imah sih ya. Kan nggak bisa ya. Mane kudu hayang kawin deui sih ya, nggak bisa. Doa itu keinginan, jangan dituntun. Dan Rasulullah tidak lakukan itu. Tawaf sa'i, ada doanya nggak? Nggak ada. Tawaf mengeliling, tidak ada doanya. Cukup mengagungkan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Sa'i, ada doanya? Tidak ada. Secara khusus tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Sah. Wukuf, ada doanya nggak? Nggak ada. Cukup subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Memuji Allah saja, memuliakan Allah saja. Yang hebat bukan pada saat doa dikabul, tapi pada saat Allah, pada saat kita mengagumi Allah, itu yang hebat. Dan sekarang sesudah doa ada nggak? Sesudah duha ada nggak doa khusus? Saya tidak menemukan. Berdoalah apa yang kita minta. Dan di ujung doa, ya Allah, seandainya permintaanku ini engkau ridhoi, kabulkan ya Allah. Saya tidak tahu apakah ini diridhoi olehmu atau tidak. Seandainya ini buruk untuk saya, jauhkan ini dari saya. Dan buat hati saya bahagia dengan berjauhan dengan apa yang saya minta, yang tidak engkau ridhoi ini. Harus selalu seperti itu. Mesti kita maksa, sob. Ternyata Allah tidak ridho. Nggak mungkin ya, ini. Pak Kadis, mungkin kalau kita tidak berdoa juga betul ya, Allah pasti akan ngasih ya. Pasti tidak. Sekarang gini, George Bush ngadoa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Bill Clinton ngadoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Jinping berdoa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Tapi dikasih oleh Allah. Hebat. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi buat apa itu berdoa? Berdoa adalah wujud rasa dekat kita kepada Allah. Berdoa adalah keimanan kita. Keyakinan bahwa Allah mendengar dan kita dekat dengan Allah. Berdoa adalah ibadah. Berdoa adalah satu treatment yang bisa membuat kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang doa banyak sekali ini Pak Heri
Bu Yuyun orang yang minta kepada saya, Ustaz doana namanya hoyong jodoh, tekedah lah. Nyuhunkeun kepala dinas sudah bikinin kaos khusus dinas kita nih, diskuk khusus dinas kita ini. Bikin kaos buat para jomblowers. Tulis Bararade soon as possible. Kaosnya tulisnya Bararade. Diskuk. Tulisnya nomor telepon, call me. Beres. Ya Pak Indra ya, payu pasti. Ini mah nyari jodoh dengan doa, bari diam terus di kamar yang nggak akan ada lah ya. Jadi Ustaz saya pengen kaya Ustaz, doakan. Usaha ceng saya bilang pengen kaya. Nah, nanti serahkan di tengah-tengah usaha kita kembalikan kepada Allah gitu. Ustaz abdi teh hayu kita sahur anu nyupiran mobil Pak Kadis, abdi hayang mobil Nokia lah milik pribadi sahur pas supir teh. Usaha itu bisa, tidak bisa. Ada yang sulap, itu tiba-tiba Allah kasih ada. Itu anugerah Allah. Tapi umumnya harus usaha. Semua harus berjalan normal. Saya tidak ingin dunia berjalan tidak normal. Saya sebagai seorang yang belajar tentang Islam, itu secara umum ya, secara umum orang-orang yang mendalami Islam, itu mendapatkan anugerah-anugerah tertentu dari Allah. Nggak tahu lah, pokoknya rada aneh gitu. Ketika saya baru ngalamun terwujud, baru pengen aja, ya gitu. Kan keeng so, saya, aduh, hayang itu, ayah, hayang iya, ayah. Jadi saya nggak boleh ngelamun sama sekali. Ayah nulu tuh, Allah yang eta, ayah kan bahaya, so diijabah semua liur kan. Saya pengen semuanya normal. Dan di tengah semua kondisi normal, saya ingin dekat dengan Allah. Jadi fungsi doa adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, mangga. Saya kembalikan lagi. Hatur nuhun Pak Kiai. Karena waktu juga Pak Kiai ya, karena ini ada beberapa teman-teman untuk ada beberapa tugas yang harus segera dilaksanakan. Luar biasa. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita tutup, Pak Kiai, mangga dipimpin doa Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau nanya. Pak Koman, sok satu aja, sok. Pak Koman, mangga Pak Koman. Satu aja Pak Koman, mangga. Pak Koman. Rodi. Mangga Pak Koman. Pak Koman mangga. Oh, loading, baik. Hadirin, kalau Tak ada suara. Oh, Pak ada. Tak ada suara. Pak Koman, mangga Pak Koman. Pak Koman, mangga Pak Koman. Di chat aja, chat. Skip ya. Baik, hadirin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Kadis Wilujeng Mancan tugas pada ibu bapak semua. Mudah-mudahan tugas yang kita lakukan hari ini menjadi pahala yang besar untuk perjalanan kita ke depan. Tidak ada yang merugikan, tidak ada Allah berkhianat kepada kita. Ingat, tanjakan sekarang harus betul-betul kita manfaatkan, berlatih untuk kita nanti mendapatkan suasana ringan di perjalanan datar, apalagi menurun. Kita akan beralih cepat setelah ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Marilah kita bermunajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ampuni pasangan hidup kami, anak-anak kami, ampuni sahabat-sahabat kami, ampuni semua teman sekerja kami ya Allah. Jangan ada satupun dari hamba-Mu yang beristighfar kepada, meminta ampun kepadamu yang tidak Engkau ijabah. Kami meminta ampun padamu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, jangan Kau biarkan kami tersesat di limbah kezaliman, bawa kami ya Allah ke ruang ridho-Mu. Sampai saatnya kami menjadi manusia yang Kau pantaskan mendapatkan surga-Mu dengan rahmat-Mu. Ya Allah, kami tahu persis bahwa Rasul-Mu luar biasa. Rasul-Mu mengagumkan. Kami ingin bertemu dengan Rasul-Mu ya Allah di padang mahsyar nanti. Kami ingin menyapa, kami ingin mendapatkan syafaat dari Rasul. Ya Allah, ya Rabbana. Bangsa kami mendapatkan kesulitan, kami bahagia. Karena kesulitan ini membuat kami mendapatkan ampunan dari-Mu. Ya Allah.
bimbing kami, tuntun kami untuk bisa menjadi yang terbaik sampai pada akhirnya kondisi terbaik kami dapatkan dalam husnul khatimah. Puncak dari kemuliaan hidup kami adalah husnul khatimah. Kami ingin mendapatkan itu. Puncak dari keterhormatan hidup kami adalah husnul khatimah. Kami ingin dapatkan itu, ya Allah. Anugerahkan husnul khatimah bagi kami. Jangan ada seorang pun di antara kami yang tidak mendapatkan anugerah itu. Wafatkan kami dalam keadaan ibadah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu, dan pada hari kita nanti, Allah, bangkitkan kami dengan ridhamu untuk engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah semuanya padamu, ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, itu saja. Mudah-mudahan Dinas KUK menjadi salah satu lembaga yang Allah ridhoi karena di dalamnya ada insan-insan yang membantu banyak hamba di Jawa Barat ini untuk bisa beribadah dengan baik, untuk bisa hidup tenteram, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang sangat besar di surga nanti. Itu saja, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Kiai.